Ya, oke. Selamat pagi semua. Selamat menjelang selamat siang. Oke. Jadi kita kembali lagi di perkuliahan metodologi penelitian di waktu yang sama, waktu brunch antara transisi antara breakfast and lunch. Oke. Namun sebelum saya melanjutkan perkuliahan kita akan membahas mengenai base map dan strategi. Kita pada sesi ke-6 ini akan lebih pada strateginya. Namun sebelum kita melanjutkan perkuliahan, saya akan memperkenalkan rekan baru saya di sini. Namanya Pak Yogi. Silakan Pak Yogi. Monitor. Halo, selamat pagi semuanya. Ya, pagi Pak. Pagi, Pak. Salam kenal semuanya ya. Yes. Ya, itu dari Pak Yogi. Pak Yogi baru bergabung di per Februari ini. Jadi kebetulan nanti akan membantu di bidang Bu Iwi mineralogi dan vulkanologi seperti itu. Oke, terima kasih Pak Yogi. Pak Yogi tadi izin untuk sit in bersama kita di di perkuliahan sesi 6 ini, perkuliahan metodologi penelitian. Oke, ya, terima kasih Pak Yogi. Saya lanjut Pak Yogi ya. Ya, jadi ini TG 19. Nanti kalian akan banyak berdiskusi juga dengan Pak Yogi, terutama terkait kegiatan-kegiatan kemahasiswaan juga. Oke, kembali lagi ke metodologi penelitian, kita akan membahas mengenai terakhir ini OE sudah, Open Data, Open Access Data, kemudian kartografi, DEM, DTM, dan DSM. Ini juga menjadi kuis kalian. Oke, jadi sudah tahu batasan mana DEM dan DTM ini yang sering keliru. Namun kalau DSM sudah fasih. Kemudian kita masuk yang di topik keempat, yaitu regional projection. Oh, sorry. Ya, ini kartografi DEM. Nah, ini. Oke, ini bagian dari strategi. Regional proyeksi itu adalah proyeksi regional mengindikasikan kondisi geologi yang akan dihadapi, meliputi arah, jurus, dan besaran nilai kemiringan lapisan strike atau dip. Oke, jadi sebelum mapping, berapapun skala kalian seyogyanya menggunakan peneliti-peneliti terdahulu, peta-peta oleh pemeta terdahulu dari para previous studies, kemudian kalian proyeksikan dengan lokasi kalian. Jadi regional proyeksi ini adalah menempelkan area kalian di peta regional, seperti itu. Kita beruntung Indonesia sudah sampai di ranah hampir keseluruhan Indonesia sudah dipetakan dengan skala 1:250.000. Kemudian kalau di Myanmar belum, apalagi Bangladesh belum punya peta geologi regional, sehingga dengan begitu kalian banyak merasa terbantu. Bayangkan kalau kalian nanti kalian berada di era tahun 1980-an. Di sana belum ada peta regional, oke? Ada peta regional paling yang daerah-daerah strategis, isu-isu untuk kaitannya dengan ekonomi dan sumber daya energi seperti itu. Tapi kalau peta di Lahat saja baru tahun 1995, S. Gafur. Kemudian di Bengkulu juga rata-rata di periode 90-an. Samarinda itu lembar Samarinda itu di tahun 95, Supriyatna dan sebagainya. Oke. Jadi kalian yang di 2020, 2021 dan seterusnya itu seyogyanya kalian menggunakan peta regional bukan untuk dijiplak tapi untuk referensi, untuk guidance. Guidance-nya apa? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Yang pertama itu kalian akan memahami nanti ini strike dip kalian ke arah mana ini, seperti itu. Kalau ini saya contohkan ini peta regionalnya. Ini saya contohkan di Palaran di Samarinda, itu regionalnya ke arah
strike dip-nya, polanya dari line-line ini, oh berarti ke arah northeast southwest atau timur laut barat daya, seperti itu. Kalau di Sumsel beda lagi. Nanti di Jawa beda lagi, maaf, misalnya di Majalengka, kemudian di Karangsambung, kemudian di Bayat, di daerah-daerah Jawa beda lagi. Bedanya ke arah mana, Pak? Makanya lakukan langkah regional proyeksi. Oke, saya juga tidak hafal seperti itu karena bukan saya yang pemeta, tapi arahan melalui perkuliahan ini kalian diarahkan untuk mencermati atau mengambil langkah jitu dalam proyeksi regional projection. Oke. Kemudian berikutnya yang kedua, jenis litologi. Dengan begitu kalian bisa memperdalam atau mempersiapkan ini litologi apa saja ini. Jadi selain arah jurus, ternyata kok di sini ada batuan gunung api atau ada batuan beku lah. Oke. Batuan beku kalau kalian di tingkat geologi dasar, kemudian kalian di tingkat apa itu? SMA, jenis batuan ada 3. Batuan beku, sedimen, metamorf. Oke. Semakin kalian memahami geologi, kalian akan semakin melengkapi, tidak hanya 3. Batuan beku itu juga ada jenisnya. Ada yang gunung api, oke, ada yang endapan vulkanik, kemudian nanti ada yang intrusi dan sebagainya. Oke. Nah, taunya dari mana? Taunya dari regional projection. Breksi itu ada beberapa. Ada breksi laharik, oke, ada breksi dari Grenses sedimen sudah dapat ini ya. Ini semester 4 sedimen. Semester ini sedimen atau stratigrafi kalian ya? Stratigrafi, Oke, Pak. ya. Berarti apa itu namanya? Sedimen sudah dapat. Nah, di sedimen juga ada breksia seperti itu. Oke. Yang Grenses-nya dari krakal, kerikil seperti itu. Oke. Nah, demikian. Jadi kemudian ada sedimen. Sedimen tidak hanya batuan sedimen, tidak hanya batu pasir. Ada sedimen yang layering. Oke. Ada sedimen yang wujudnya seperti ore, yaitu seperti yang dikenal dengan sedimen klastik dan non klastik. Sedimen klastik itu yang umum kalian pahami, sedimen yang berlayer seperti itu. Kemudian yang non klastik apa contohnya ya? Apa contohnya Jonathan Angka Wijaya? Sedimen non klastik itu contohnya apa? Angka Wijaya. Kalau sedimen klastik seperti pada umumnya batu pasir, nah sedimen non klastik ini apa? Ya Jonathan? Mana tadi Jonathan? Misalnya mungkin batu gamping, Pak. Oke, batu gamping, good. Ya, batu gamping paling sederhana. Tapi nanti ada banyak lagi, oke. Ada batu gamping pun ada yang klastik dan ada yang non klastik. Oke, batu gamping yang non klastik itu apa? Itu adalah terumbu seperti itu. Bentar, kok masih ada suara ini? Oke, sip. Oh ini Muhammad Farhan. Oke. Ya, kita lanjut. Ya, jadi batu gamping pun ada 2. Ada yang klastik, ada yang non klastik. Batu gamping klastik itu contohnya yang batu gamping klastik, batu pasir gampingan, batu pasir karbonatan seperti itu. Kemudian nanti dikenal dengan kalsirudit, kalsilutit, kemudian kalkarnit seperti itu. Oke. Batu gamping yang non klastik itu apa contohnya? Itu adalah reef, terumbu, biasa ada di gua-gua seperti itu. Nah, karena apa? Karena itu juga kaitannya dengan nanti pola sebarannya. Seperti itu. Di sesi ini kalian paling tidak cukup memahami litologi apa yang akan kalian jumpai seperti itu. Oke. Di sini kemudian nanti kalian taunya dari mana? Dari warna ini loh. Oke. Warna kuning, kemudian warna apa ini? Hijau muda seperti itu. Nanti silakan cek peta regional masing-masing. Oke. Kemudian kalian kejar warnanya, formasinya. Formasi ini formasi batu raja. Nah, batu raja itu tidak hanya batu raja, batu gamping, tidak hanya itu. Oke. Kalian harus lebih dalam lagi. Batu raja, batu gamping. Batu gamping. Batu gamping itu nanti kalian harus prepare juga. Yang plastik atau yang non plastik seperti itu. Oke.
Kemudian berikutnya adalah morfologi. Proyeksi regional itu tidak hanya dengan regional dalam peta lembar geologi yang skala lebih luas. Oke, regional projection itu juga seyogyanya dilakukan dengan DEM. Oke, dengan dari mana DEM ini? Ada di pertemuan kemarin atau ada di slide ini yang bagian pertama. Oke, kalian bisa akses dari BIG, Demnas BIG seperti itu, sehingga tervisualisasi seperti ini. Tervisualisasi seperti ini ya. Oke. Karena apa? Dengan morfologi ini jadi kalian tahu oh ada interpretasi arah punggungan. Kemudian ada positif dan negatif alignment. Ini yang penting. Karena apa? Karena kalau positif untuk interpretasi struktur dan sebagainya. Tidak hanya sejauh itu tapi juga penting untuk merencanakan lintasan kalian. Oke. Negative alignment ini itu di daerah-daerah apa istilahnya kalau singkapan itu kan outcrop atau apa, jadi dia terpotong. Nah, kalian merencanakan lintasannya di daerah-daerah yang negative alignment ini seperti itu. Ditahan dulu, nanti ada di sesi ke-7 tentang bagaimana kalian mau memapping ini tidak harus kalian menuju ke suatu bukit. Oke, tapi rasanya kalian perlu mendaki sampai bukit ini seperti itu. Itu berdasarkan apa? Nah, itu nanti berdasarkan kondisi geologi lainnya. Oke. Nah, kemudian kalian harus ke selatan. Kenapa? Lewat mana ini ke selatan ini? Kalau kalian tidak tanpa arahan, itu kalian bisa naik turun bukit, motong kompas dan sebagainya. Oke. Dan itu nantinya tidak menjumpai hal yang signifikan seperti itu. Oke. Tapi alangkah baiknya memahami morfologi untuk negative alignment. Ada di materi ini nanti di bagian bawah seperti itu. Di bagian akhir nanti. Kita lanjut dulu ya, oke. Struktur geologi, arah, posisi, jenis struktur geologi juga nanti bisa dipahami. Ini kuncinya itu dari Harding's konsep seperti itu. Oke. Ditahan dulu, nanti ada di slide bagian bawah. Kemudian perencanaan lintasan dan daerah kritis. Nah, ini yang saya maksud. Ini bagian dari strategi nanti di akhir pertemuan ini. Oke, saya rasa demikian untuk regional proyeksi. Sekarang kita ke topik yang berikutnya adalah aerial imagery. Oke, ini sudah kalian kerjakan. Ada beberapa yang tidak mengumpulkan tugas. Salah satunya adalah ada Mark Julian, kemudian ada Bayu Adamsyah dan sebagainya. Kemudian Dimas Al-Abiyu dan sebagainya. Oke, tidak masalah karena ini kalian bukan di tingkat sekolah menengah atas lagi, jadi kalau tidak mengerjakan harus dipukul, dijemur dan sebagainya. Tidak, oke. Tapi bebas. Hanya saja nanti di konsekuensinya ada di akhir seperti itu. Berikutnya mengenai aerial imagery. Jadi dari tugas tersebut itu menjadi pengantar kalian dalam memahami apa sih aerial imagery ini. Oke. Jadi ini adalah pengambilan citra udara atau foto udara seperti itu. Oke. Jadi konsepnya seperti ini. Ada negatif kamera lens, kemudian dia nanti fokal. Oke. Kemudian ada sudut yang dibentangkan. Oke, ini sudut yang dibentangkan ini 90 derajat, dalam arti tidak tegak lurus, tapi ada lengthnya. Oke, kemudian dia membaca dari topografinya ini. Jadi yang hill ini semakin cepat detektor di sini untuk menangkap receiver. Oke, jadi semakin dekat berarti dia tinggi. Nanti ada last datanya, ada raw datanya, nilai-nilai yang pendek atau nilai-nilai yang rendah itu dikategorikan sebagai daerah tinggian seperti itu. Oke. Kemudian yang panjang itu dikategorikan sebagai rendahan. Berikutnya adalah aerial imagery ini tingkatannya dia dapat menembus tergantung bandnya. Oke. Nanti kita lihat di berikutnya ada tipe-tipe band. Nah, ada yang bisa menembus air. Ada yang bisa radar atau sensor yang menotifikasi, oh sampai sini airnya. Seperti itu. Itulah pentingnya data-data citra udara. Oke. Kalau tidak menggunakan kalau tidak seperti itu cukup DEM saja.
Oke, jadi aerial imagery ini melengkapi daerah mana yang untuk topografi, untuk hutan dan sebagainya. Oke, bahkan jenis tanah sekalipun. Nah, bahkan jenis tanah sekalipun ini terlihat ya, ini warna red. Ya. Bahkan jenis tanah sekalipun itu dapat terdeteksi. Nah, misalnya seperti ini. Oke. Nah, ini saya ganti lagi warna biru. Oke. Oke. Nah, seperti ini. Bahkan tebal tanah, jenis tanah itu terdeteksi. Ada sensor yang bisa untuk menembus soil. Jadi dia tidak hanya membaca ini, dia punya daya untuk menembus sampai di sini, baru dia menotis di receiver kalau pantulannya hanya sampai di sini seperti itu. Oke, itu artinya apa? Di sini topografinya, oke, berarti tebalnya ini itu adalah tebal soil. Bahkan USGS dengan tipe band yang terbaru, nanti kita lihat data bandnya, oke, bisa menotifikasi, oh ini jenis tanahnya, ini karena ada yang sifat pantul, sebentar, saya ganti. Oh sudah, oke, sudah saya itu. Jadi ada yang pantulannya kuat, ada yang membias seperti itu, ada yang juga pantulannya kembali ke arah. Nah itu berdasarkan tipe batuannya. Oke, jadi kalau yang tipe batuannya dia kembali ke arah atau memantulkannya, itu nanti jenisnya dia kaya akan Fe, ironnya tinggi. Kemudian nanti yang dia memantulkan itu nanti kaya akan silika seperti itu. Jadi kemudian nanti ada yang membias, oh berarti dia Fe-nya tidak tinggi, kemudian Si-nya tidak tinggi, tapi dia mengandung logam-logam yang bukan pengantar listrik seperti itu. Itulah yang dipakai sekarang dengan teman-teman yang berkecimpung di LPG, kemudian di endapan mineral seperti itu. Dan juga teman-teman di panas bumi juga menggunakan data aerial imagery ini. Karena apa? Karena dia bisa menembus sampai di permukaan batuan-batuan mana yang memiliki kandungan panas seperti itu. Taunya dari mana? Oke, taunya nanti dari bandnya. Nanti ada bandnya, saya sharing nanti jenis-jenis bandnya. Oke, seperti itu. Nah, berikutnya adalah kalau zaman dulu 10 tahun yang lalu, bahkan pada saat saya sekolah, saya dan Pak Yogi sekolah dulu, ini yang melakukan ini hanya institusi-institusi besar seperti itu. Indonesia juga belum punya. Kita masih menggunakan data USGS, United States Geological Society-nya, kemudian dari Jepang itu Alos Palsar dan sebagainya. Nah, kita dengan BIG punya, dengan kemudian berkolaborasi dengan LAPAN, oke, Badan Lembaga Antariksa itu punya Indonesia seperti itu. Nah, sehingga kita sudah punya citra sendiri. Oke. Nah, berikutnya adalah yang terbaru lagi, pengamatan ini tidak harus dilakukan oleh institusi. Kalian dengan bahkan organisasi-organisasi juga dapat melakukan, tiap kampus juga bisa melakukan, kecuali PSTG sedang di-running pengajuannya untuk pengadaannya, itu menggunakan drone. Oke, drone itu bisa juga selain merekam foto, merekam gambar, itu juga bisa membaca topografi seperti itu. Oke, jadi kalian juga sebenarnya bisa melakukannya seperti itu. Dan perusahaan-perusahaan yang skala lokal itu juga sudah menerapkan bagaimana UAV. Oke, itu yang menjadi tugas kalian kan. Jadi pengambilan gambar dengan menggunakan tools yang kecil. Kalau ini kan dulu besar ini. Oke, dulu Indonesia pertama kali dibantu oleh Susi Air untuk pengambilan gambarnya LAPAN, dan sekarang sudah punya satelit sendiri, sudah punya perangkat sendiri seperti itu. Oke, demikian pentingnya aerial imagery. Pak, kalau pakai kontur, kalau pakai DEM, karena pertanyaannya sering seperti itu. Pak,
Jadi ini tidak hanya sebatas dengan pemetaan geologi saja. Oke, materi ini. Ini buat riset-riset kalian selanjutnya. Oke, Pak, kalau kita punya apa itu namanya? Sudah punya dam, ngapain pakai apa download peta apa foto udara. Nah, foto udaranya fungsinya seperti itu. Jadi gini, ini penampang sungai. Oke. Nah, seperti ini. Kalau di IM itu hanya memvisualisasikan yang ini. Ini penampang sungai ya. Oke. Tapi dengan citra udara itu nanti kalian bisa mengetahui mana tadi. Nah, dengan citra udara ini kalian bisa mengetahui rata-rata airnya di sini nih. Oke. Nah, kalau kalian memvisualisasikan yang ini nanti namanya jadi bukan dam ya. Jadi apa Nova Rantika siapa nih? Kalau kalian memvisualisasikan yang hijau ini jadinya apa ini namanya? Modelnya siapa? Nova Rantika. Kalau memvisualisasikan yang biru ini namanya DEM. Sedangkan yang hijau ini jadi namanya apa? Nova? DSM bukan, Pak? Bukan. Balik lagi kita mundur sedikit ini. Nah, seperti ini. Kalau DSM itu topografi dan sebagainya. Itu nanti namanya adalah ini nih. Apa? DTM. Jadi ada tambahan fitur geografi yaitu yang kaitannya dengan natural element seperti rata-rata air, kemudian danau dan sebagainya. Oke? Mana tadi sketsa saya? Nah, ini. Sehingga yang hijau ini nanti namanya DTM. Manfaatnya apa ini? Manfaatnya, kira-kira manfaatnya apa ini? Dengan dam, data dam, kemudian di-compare dengan data, apa ini namanya, data aerial imagery, atau citra foto udara. Oke. Kemudian, nah ini yang itu nanti. Kemudian nanti tervisualisasikan jadi DTM yang hijau ini. Kemudian manfaatnya ini apa ini? Siapa ini? Dita Maulia. Apa kira-kira manfaatnya Dita? Setelah kita tahu DTM, so what seperti itu. Ini sudah tahu DEM. Terus ada DTM. Terus manfaatnya apa ini? Kalau kita sudah tahu DTM ini. Siapa tadi? Dita Maulia. Ya, jadi kalian jangan hanya menyerap saja. Harus bisa berpikirnya berkembang. Sehingga manfaatnya ini apa Dita Maulia? Monitor Dita? Iya, Pak. Apa ya manfaatnya ya Dita ya? Lupa, Pak. Lupa atau nggak tahu? Lupa, Pak. Kemarin siapa kira-kira ya sekarang siapa kira-kira yang ingat ini Dita? Teman kamu yang ingat kira-kira siapa Dita? Yang Dita percaya punya ingatan yang baik. Sehingga bisa memahami apa ini manfaatnya di TM ini ya. Siapa kira-kira Dita? Dita atau siapa? Atau Lia ini nickname-mu? Dita, Pak. Ya Dita. Ya siapa Dita kira-kira? Rekanmu yang bisa membantu kamu untuk mengingatkannya. Kevin. Ya Kevin siapa nih? Kevin Nabil, Pak. Ya, Kevin Nabil. Apa Kevin Nabil kira-kira? Sehingga dengan tahu DEM, terus di-compare dengan citra udara, terkomparasi, kemudian terkonfirmasi juga ternyata ada di sini nih, di TM-nya, atau rata-rata airnya. Sehingga manfaatnya apa, Kevin? Untuk pemetaan hidrogeologi. Gimana? Hidrogeologi, Pak. Untuk pemetaan? Hidrogeologi. Oke. Ya, seperti itu. Pokoknya ini kan hanya menambahkan air ya. Iya kan? Oh, jadi airnya di sini. Jadi ya manfaatnya apa ya yang tentang air? Masa petrologi kan enggak? Nah, jadi salah satunya adalah untuk pemetaan hidrologi kata Kevin Nabil ya. Oke, ya. Lebih lanjut itu untuk mitigasi bencana dan sebagainya. Ini kalian perlu notice citra yang kalian gunakan
how to-nya gimana? Bagaimana menggunakan citra? Itu ada di slide pertama ya. Nanti klik 8 ada nanti lama ini. Ada yang saya share link itu yang 8. Nah, itu kalian bisa download akses citranya seperti itu. Nah, yang perlu kalian notice tanggal perekamannya. Oke. Sehingga ini adalah tanggal perekamannya ini adalah 2000 misalnya 2006 seperti itu. 2006 air di sini. Oke. Kemudian tanggal perekaman citra berikutnya 2006 juga, berarti bulannya. Yang bulan Januari di sini. Kemudian nanti yang bulan bentar, apa ini magenta ya. Oke. Nanti yang di bulan Oktober dia nanti di sini. Artinya apa? Oh, artinya berarti di Januari itu adalah puncak-puncaknya bukan debit ya, tapi puncak-puncaknya air pasang seperti itu. Nah, ini biasanya nanti yang dikonfigurasikan ke mitigasi bencana, jadi hati-hati ini di bulan Januari. Jangan percaya di 2006 saja. Nanti coba cek Januari 2007, cek Januari 2008 dan seterusnya. Oke, itu free. Nah, itulah manfaatnya. Oke. Jadi dengan di-compare seperti itu kalian bisa lebih jauh membantu lembaga-lembaga sebenarnya kan mudah kayak gini. Jadi dengan pendekatan ilmiah, orang awam sulit memahami. Kok tahu itu kayak siapa itu namanya Bu Prof. Korita itu BMKG, kok tahu dia itu di mana namanya di bulan Januari sama bulan Februari tahun depan 2021 dia menyatakan di November 2020 kok tahu itu debit puncak terjadi curah hujan yang sangat tinggi seperti itu. Padahal kan kita belum melakukan. Nah, tahunya dari data-data sebelumnya. Oh, seperti itu. Kemudian nanti diproyeksi di tahun 2022, 2023 dan sebagainya. Itu manfaat riset dan manfaat intelektual atau manfaat ilmu. Seperti itu, oke? Sekarang how to-nya. Bagaimana kalian bisa itu selain akses dari data data 8 itu yang populer itu adalah Google Earth. Oke. Di sini nanti ada Google Earth. Oke. Nah, ini kalian sudah sering melakukannya, sering melihat seperti itu bisa diakses. Kemudian ada yang jarang kalian pahami itu adalah Microsoft juga punya. Oke, jadi salah satu worldwide company di dunia itu kan ada Google, kemudian ada Facebook, kemudian Microsoft jangan dilupakan juga. Oke, nanti ada grupnya Tesla dan sebagainya punyanya Elon Musk itu. Seperti itu. Oke, jadi kalau Google punya, Microsoft nggak mau kalah dia. Oke, Microsoft juga punya dan ini bukan baru, sudah kemarin hanya saja hanya beberapa pihak saja yang memahami. Microsoft punya itu adalah Microsoft Virtual Earth. Itu kalian bisa akses, bisa itu dari googling juga bisa, dari browser seperti itu. Oke. Kemudian ada Garmin MapSource 6. Itu perlu add-on dengan Navnet. Ini saya sangat merekomendasikan untuk kalian install itu untuk menjadi guidance atau pengantar kalian dalam penelitian. Oke. Jadi kalau MapSource punya, MapSource 6 punya, itu tidak hanya MapSource saja, tapi kalian perlu install lagi add-on-nya di Navnet. Karena apa? Karena Navnet itu sudah lengkap di situ, tidak hanya tentang lebar sungai dan sebagainya, tapi toponimi yang umum, fasilitas-fasilitas umum, ada pom bensin, ada jalan, kemudian apalagi rumah sakit dan sebagainya, kota, itu sudah ada seperti itu dari Navnet. Oke, bahkan jalan-jalan baru itu sudah ada dan dia update terus seperti itu. Oke, Google Earth Imagery itu dapat memvisualisasikan 3D, oke, 3D seperti ini, oke, itu Mayer 2014 sudah mencoba untuk menerapkannya dengan 3D. Oke, dia kemudian nanti membaca menjadi DTM seperti itu. Oke, DTM itu apa? Dengan DEM itu materi yang kemarin. Oke, kemudian ada yang tingkat resolusinya lebih tinggi, tetapi itu untuk commercial company. Jadi seperti Susi Air, dia misalnya membuka jasa itu untuk perekaman data yang skalanya lebih rinci seperti itu.
apa namanya resolusinya. Saya next itu aerial imagery. Nah, ini adalah data-data Landsat-nya. Oke. Jadi NASA 84 dengan USGS itu punya US, oke. Itu tahun 84 mereka sudah memiliki citra atau foto udara. Itu perekamannya dengan dua, ada TM, Thematic Mapper, dan MSS. Oke. Landsat 5 itu jadi dikenal kalau Landsat 5 itu berarti di tahun 84 seperti itu. Oke. Nah, Landsat 5 ini ada band-nya. Nah, ada band 1, 2, 3, 4 sampai 7. Seperti itu. Hanya saja resolusinya 30 meter. Apa ini resolusi? Itu resolusi ini loh. Jarak PP-nya ini loh. Nah, ini PP. Oke. PP ini 30 meter. Kalau Demnas itu sudah 8,1. Berarti dia sudah skalanya lebih rinci. Jadi kalian ngelihat kalau dari gedung 16 lantai dengan gedung 8 lantai, itu kan sebenarnya bisa ngelihat lebih rinci di 8 lantai seperti itu. Jenis kendaraannya kalau di 16 meter di gedung di lantai 16 di gedung lantai 16 atau di lantai 30, kalian lihat ke bawah, ini mungkin titik. Oke, ini apa ini? Ini mungkin ada kendaraan seperti itu. Kemudian turun di lantai 8, kalian lihat keluar di parkiran, oh ternyata kendaraan, bahkan mungkin merek kendaraannya, kemudian jenis kendaraannya, itu kalian bisa pahami. Seperti itu. Oke, itu adalah resolusi. Jadi resolusi masih 30 meter. Oke, pada saat tahun itu sudah sesuatu yang lebih canggih. Seperti itu. Dengan UAV, dengan drone, itu bukan lagi 8 meter. Oke, kalian bisa tergantung mendekatkannya. Jadi komersialnya di situ. Jadi sudah banyak jasa-jasa pilot itu rata-rata teman-teman dari geografi, remote pilot untuk perekaman topografi yang resolusinya 8 meter. Seperti itu. Artinya apa? Artinya tingginya sudah 8 meter. PP-nya ini. Nah, PP-nya ini sudah 8 meter. Kalau USGS di tahun berapa tadi? 84, Landsat 5, dia di 30 meter di atas ini. Demnas 2016, 2015 8 meter. Oke, semakin ke sini 2019, oke, drone dengan apa itu namanya G akhirnya tidak hanya mengembangkan tools saja, G Phantom menemukan alat untuk perekaman topografi sehingga bisa tergantung kalian mau 5 meter bahkan mau 50 cm pun bisa. Seperti itu. Oke. Nah, itu. Berikutnya kita balik lagi ke sini. Ke NASA. Ini bisa kalian akses. Oke, 84. Nah, ini yang saya maksud tadi. Batimetri. Batimetri itu apa ya? Batimetri itu ya. Nadia Anissa, apa itu batimetri ini? Kalau vegetasi sudah tahu loh, oke. Kemudian soil juga sudah tahu. Nah, batimetri ini apa nih? Nadia Anissa. Batimetri. Jadi kalau kamu menggunakan band 1, kamu mendapatkan informasi fungsi vegetasi dan soil, kemudian batimetri. Nah, batimetri ini apa ini? Nadia. Nadia Anissa. Siapa nickname ini? Nadia. Nadia atau Anissa? Nadia, Pak. Oke, Nadia. Ada beberapa Nadia kayaknya ya. Oke, gimana Nadia? Oh ya, ada Nadia Agustin. Ya, gimana Nadia? Batimetri ini apa batimetri ini? Apa itu ya batimetri itu ya? Atau call friend lagi? Biar cepat, biar tidak wasting time. Siapa yang kira-kira itu? Apakah Kevin Nabil lagi? Yang kamu percaya? Batimetri itu kayak kedalaman. Oke, sip. Udah, keywordnya adalah kedalaman. Ya, itu yang saya maksud mana tadi, yang saya visualkan tadi. Nah, ini. Oke, kedalamannya. Karena apa? Karena dia membaca soil, kemudian membaca batimetri. Dia tidak membaca, tidak hanya membaca ini,
Tapi dia menotis begitu tools sini, sensor menyentuh air, kemudian dia masih menembus. Nah, terus menembus. Oke, sampai di sini. Bahkan band 1 ini masih bisa menembus. Sampai di mana ini soilnya? Seperti itu. Oke, kalau di sini sudah namanya ada sungai namanya bedrock stream. Kalau sampai di sini dia langsung tetet berhenti sensornya. Oke, artinya apa? Artinya dia membaca dari sini sampai sini. Nah, ketemu batimetrinya. Oke, seperti itu. Itu kalian di bukan hidup ya, tapi apa ya? Berkembang di era sekarang itu tinggal menggunakan saja. Oke, tinggal kebutuhannya saja melalui materi, melalui perkuliahan ini kalian mendapatkan ilmu, menyerap pemahaman. Oh, ternyata ada something, ada tools, ada data yang bisa kalian gunakan untuk mengetahui berbagai jenis. Seperti itu. Oke, salah satunya tadi vegetasi, soil, batimetri. Tahunya dari mana ini ya? Tahunya dari band. Oke, kemudian dan seterusnya. Jenis vegetasi, garis pantai. Oke. Garis pantai itu ini citra foto udara, oke. Sebentar, saya ganti lagi gray, oke. Nah, biasa ada majunya garis pantai seperti itu, oke. Semarang itu, Semarang diketahui dengan ROB, garis pantainya semakin masuk ke darat, oke, semakin berkurang. Nah, ini seperti itu, oke. Jadi garis pantai. Tahun 84 dimulai dengan Landsat 5, dia mempunyai fitur band berapa tadi? Band 4 ini, itu dia bisa mengetahui garis pantainya. Ini perekamannya terus, continue. Jadi bukan tahun 84 saja. Nanti tinggal direkam, dilihat datanya. Oh, berarti Desember 86, ini garis pantainya di sini. Oke. Kemudian Desember 92, garis pantainya di sini. Seperti itu. Desember tahun 2003, garis pantainya di sini. Seperti itu. Oke. Dan seterusnya vegetasi, awan, suhu. Karena apa? Karena dengan begini, nah ini dia di udara, ini sensor ini bukan berarti dia terus stagnan. Ada gelombang dia, nah bergerak ini. Karena apa? Karena suhu di udara. Oke, suhu di udara itu mempengaruhi gerak atau kecepatan dari sensor. Kemudian dibaca dengan menjadi suatu sistem menjadi band 6 dengan Landsat 5. Ini yang saya maksud tadi, hidrothermal dan ultrasi. Oke, ini digunakan oleh teman-teman, contoh seperti ini. Mana ini ya? Nah, misalnya ini ada bukit, oke, ada bukit. Nah, kemudian saya ganti red. Begitu sensor menyentuh ini, set. Nah, ini nanti dia menotis kalau dia panas dan sebagainya. Oh, kemudian nanti jenis batuannya dia bisa menotis, tapi bukan ini batu pasir, batu lempung, tidak sedetail itu. Mungkin yang akan datang akan ditemukan teknologi sampai sedetail itu. Oke, tapi saat ini dengan Landsat 5 itu hanya menotis, oh ini nanti batuan ultra basah, kemudian batuan asam, kemudian batuan yang sudah terubah alterasi seperti itu. Oke, berarti nggak perlu mapping ya Pak. Mapping itu hanya membuktikan. Oke, jadi kalian punya se-Sumatera, kalian tidak perlu ke Medan, kalian tidak perlu ke Pekanbaru, tapi kalian perlu ke Solok. Karena apa? Solok itu kalau dari Citra atau dari Landsat itu kayaknya daerahnya daerah merah. Karena apa? Untuk alterasi dan sebagainya. Oke? Itu jadi hanya membantu untuk menseleksi area, bukan menggantikan kalian tidak ke lapangan, bukan. Seperti itu. Oke? Ke lapangan nanti tetap hard dan seyogyanya masih harus dibutuhkan. Ini yang terbaru, ini dikenal dengan OLI. Oke, OLI 8 itu 2013. Ini kakak tingkat kalian melakukan skripsi sudah menerapkan ini. Jadi kalau kalian mau tahu bentuk sungai, oke, bentuk sungai tahun 90 itu jangan gunakan OLI 8. Oke. Karena apa? OLI 8 itu benchmarknya itu mulai di 2013. Kalau mau tahu bentuk sungai tahun 85 gimana Pak? Gunakan Landsat 5 tadi. Mau tahu daerah-daerah banjir atau lebar sungai di tahun 2003 Pak, pakai Landsat 5 atau Landsat 6 sudah ada seperti itu. Oke. Ini yang terbaru, ini Landsat 8 itu OLI 8. Ini OLI Operational Land Imager. Oke.
dia menggunakan IR dan shortwave IR. Oke. Nah, ini fungsi-fungsinya, kawasan pantai masih banyak, masih bisa digunakan, kemudian ketahanan, vegetasi, slope, dan sebagainya. Oke. Untuk thermal mapping, kemudian kita terfokus ke band yang 11, TIRS 11. Ini yang sering digunakan oleh teman-teman dari KLHK untuk hotspot area. Oke. Jadi daerah Sumsel tahun berapa itu ya? Tahun berapa itu yang kebakaran itu ya? 2018, 2019 juga kabut seperti itu. Oke, kemudian 2020 untungnya tidak seperti itu. Oke. Nah, itu digunakan untuk hotspot, daerah-daerah karhutla, daerah-daerah kebakaran itu di daerah mana saja, seperti itu. Oke, kemudian band 10 itu suhu. Pak Rendana, kalau kalian kenal, dia baru melakukan riset bagaimana pengaruh COVID terhadap kelembapan udara, ternyata sangat signifikan, hasilnya bagus sekali. Jadi suhu kelembapan itu menjadi menjadi lebih bagus lah dibanding pada tahun akhir 2019 kemarin, seperti itu. Itu dari mana Pak Rendana menggunakan? Dari ini. Oke, dari kelembapan. Menggunakan apa? Menggunakan TRS 10 seperti itu. Oke, banyak manfaatnya. Itu manfaat dari aerial imagery atau citra foto udara. Kemudian ini saya coba simpulkan yang sering saya gunakan. Oke, ini yang sering saya gunakan dalam riset maupun dalam proyek dan sebagainya. Teman-teman, bukan teman-teman ya, klien atau kolega saya juga heran, kok cepat betul ini Pak. Bapak sudah tahu daerah vegetasinya ini untuk deforestasi waktu itu di Kalimantan Timur, oke, di daerah Mahakam, daerah mana yang mengalami deforestasi, penggundulan hutan, seperti itu. Setelah meeting Senin, kemudian saya dibantu asisten juga, salah satunya Kak Vemo dan sebagainya itu, Jumat sudah rilis, seperti itu. Kapan Bapak ke sana, seperti itu. Itu dengan teman-teman dari dinas. Nah, kalau kuncinya saya kasih tahu, besok-besok mereka sendiri yang menerapkan. Saya nggak dipakai seperti itu. Oke? Ya dengan bahasa-bahasa bahasa-bahasa birokratis ini dengan membeli data dan sebagainya, ini butuh menjelaskannya, butuh itu seperti itu. Oke? Supaya besoknya saya dipakai terus. Saya juga nggak sendirian, ngasih rezeki ke Mas Vemo juga seperti itu. Mas Vemo sekarang udah kerja, nanti mungkin ada yang lain. Salah satunya nanti mungkin di antara kalian juga bisa membantu saya. Seperti itu. Oke. Kemudian tentang analisis vegetasi, ini saya menggunakan band 6. Tidak tunggal ya. Band 6. Band 6. Kemudian saya mix atau combine, overlay dengan band 5 dan band 4. Seperti itu. Oke. Saya menggunakan untuk vegetasi, analisis vegetasi. Oke. Jadi saya tidak hanya untuk geologi saja. Oke. Nah, analisis vegetasi ini apa? Ini di daerah Paga Lahat ke Hulu. Lahat ke Hulu itu berarti arah-arah pagar alam. Daerah mana yang bukan pemetaan tumbuhan ya, tapi daerah mana yang masih virgin, daerah mana yang masih karena kalau dari udara, dari foto udara saja itu rimbun. Ternyata dari analisis vegetasi ada yang daerah industri, ada yang daerah hutan lindung, ada yang daerah apalagi itu ya namanya, hutan produksi, kemudian hutan lindung, tanaman industri, ATI, seperti itu. Taunya dari mana? Hijaunya beda. Oke, ada yang hijau tua masih rimbun, tingkat kerapatan dan sebagainya. Siapa ini? Ini si Mardia ini kayaknya baru gabung ini. Oke, nah itu saya lanjut lagi ya. Berbeda, hijaunya hijau tua, tingkat kerapatannya itu untuk membantu teman-teman di daerah
dinas kehutanan, daerah mana yang sudah melakukan tebang liar dan sebagainya. Oke. Kemudian daerah daerah darat dan air seperti itu. Kemudian daerah vegetasi yang masih sehat. Ini untuk yang daerah-daerah karhutla, mana yang sudah mulai kering seperti itu menggunakan combine 5, 6 dan 2. Oke. Daerah mana yang kira-kira nanti biasanya nanti April atau Mei ini teman-teman dari KLHK atau melalui dinasnya sudah mulai melakukan suatu survei ini untuk daerah-daerah pemantauan. Nah, itu manfaatnya pendekatan keilmuan itu. Oke. Jadi bukan hanya untuk mengatasi saja tapi untuk mencegah. Nah, daerah-daerah mana yang tumbuhannya mulai kering sehingga nanti pada saat mulai bulan Juli, Agustus panasnya tinggi, itu berpotensi untuk terbakar, itu yang di handling seperti itu. Oke. Saya next. Itu salah satu manfaatnya, ini nanti kalian bisa cermati lagi. Sekarang kita masuk ke strategi. Oke. Ya, kita break dulu 1 menit sembari kalian mencermati atau mau ke toilet dan sebagainya, karena masuk ke strategi atau scale of observation ini salah satu bagian penting untuk pemetaan geologi terutama. Ya, silakan kalau ada yang mau ke toilet. Ya, mangga. Fitra Silih. Kemudian Bayu Adamsyah. Kenapa ini Fitra ya? Terakhir waktunya tanggal 12 itu apa Fitra? Ya, silakan kalau ada yang mau ke toilet 1 menit. Kenapa itu Fitra ya? Kamu chat itu? Mungkin saya terlewat tadi. Maaf Pak, Ya, itu kalau yang saya tadi Pak, itu yang masalah masalah apa? yang tadi Pak, yang kota belajar tadi Pak. Terakhir Oh, iya. habisnya tanggal 14 Februari Pak. Iya. Jadi kamu kuliah hari ini tidak menggunakan kuota ya? Tidak menggunakan bantuan kuota ya? Iya. Makanya kita memang pakai Zoom itu e-learning sebenarnya ada BBB. Cuman kalau kami itu menggunakan BBB, kalian kuota itunya kan nggak kepake jadinya. Karena BBB itu, ngeri itu nyedot bandwidth-nya 2 giga mungkin dalam sekali mata kuliah aja itu, sekali kuliah aja itu. Oke, 30 menit lagi. 30 menit, 30 detik lagi. Inspira. Vira ini bukannya masuk ya, Vira ya? Oh, Putri Safira. Beda ya, Vira. Oh. Yang kemarin positif ini siapa ini? Vira atau Putri Safira nih? Vira Apriliana, Pak. Bukan Iya, Vira Pak. saya. Oh iya. Ini dia sakit lagi dia.
Oke, sip. Kita balik. Katanya Praven Jordan comeback Stroger. Kita ke lanjutin itu tadi untuk aerial imagery ya. Jadi apa ya? Saya dulu juga waktu kuliah tidak disampaikan seperti itu. Tapi begitu di industri merasakan manfaatnya luar biasa. Oke. Jadi untuk daerah-daerah mana yang berpotensi dulu batu bara saya. Oke. Jadi ada menggunakan Landsat 5 band berapa itu? Band 7 apa kalau nggak salah. Band 6 apa ya? Oke. Jadi larinya batu bara juga ketemu akhirnya. Meskipun akurasinya melenceng dan sebagainya. Itulah berikutnya fungsi bukan ke lapangan ya, tapi fungsi observasi langsung itu di situ. Oke, jadi sementara ini mungkin teknologi belum menggantikan itu, tapi mereplika lah, membantu untuk kalian tidak perlu ke ujung peta, tapi kalian perlu ke bagian sini peta itu karena apa? Karena dari proyek aerial imagery. Jadi modelnya support. Kita masuk ke scale observation ya. Ini adalah strategi. Bentar, ada kendaraan. Ya. Ini strategi pengamatan, oke, terkait dengan scale observation, oke. Jadi ini memiliki resolusi data yang tajam, oke. Data itu apa ya? Data itu kalian sudah pakai Demnas, oke. Kalian sudah download UAV, bukan UAV, sudah punya data UAV, oke, yang tentunya lebih detail lagi. Kemudian kalian sudah punya foto udara seperti itu, oke. Namun masih belum akurat dalam estimasi jika wawasan terkungkung dalam area studi saja. Ini maksudnya apa? Maksudnya ini kalau kondisi seperti ini kan detail sekali ya, akurat sekali nih. Bukan akurat, resolusinya kan tajam ini. Oke. Nah, tapi seyogyanya kalian jangan terfokus di area studi saja. Oke. Kalian perlu memperluas sudut pandang atau memperluas wawasan di sekitarnya. Oke. Dengan begitu memiliki keterbatasan tinjauan atau kontrol regional yang berpengaruh di area studi. Itu artinya apa? Ini punggungannya berhenti begini, kenapa ini? Oke, nggak jelas. Oke, nah kemudian ini ada sungai ini. Ini dia belok, kenapa ini? Seperti itu. Oke, tapi dengan kerangka yang lebih luas nanti di sebelahnya. Punggungan yang mendadak berhenti atau terputus tidak mendapatkan gambaran arah pergeserannya. Oke, karena begini, ini sebentar. Ya, ini gesernya apakah di sini atau gesernya di sini? Kita nggak tahu. Tiba-tiba berhenti aja. Oke, nah itu sehingga kalian perlu perluas area. Ini kasus di Dam Kota Baru atau di 50. Tapi dalam arti kalian dengan begini paling tidak tahu jenis litologinya. Ini ada dua litologi yang berbeda. Yang di sini ronanya lebih bagus, oke? Ya, lebih jelas. Dan yang satu ini lebih agak berbutir. Ini kalau dulu namanya SBK, kemudian ini SBH, oke? Jadi ini di sini ada dua daerah, yang ini, dan yang ini, seperti itu, oke? Kita geser yang sebelah kanan. Ini di satu lokasi, tapi kasusnya berbeda. Sebentar, saya hapus dulu ini. Sketch saya. Yes. Oke, ya. Nah, gambar tengah merupakan skala lokal dari gambar kanan. Ini. Oke. Gambar tengah itu yang ini loh. Kelihatan nggak ini ya? Garis-garis ini. Garis hitam ini, kerangka ini. Oke. Bentar saya. Yang ini. Ada garisnya ini. Oke.
Nah, ini ada garis hitamnya itu. Nah, itu ya. Oke. Nah, ini positif dan negatif alignment itu yang perlu kalian kejar. Menginformasikan suatu rekayasa terhadap proses mekanisme tektonik. Oke. Dengan melihat skop yang lebih luas, tentunya yang kanan, maka dapat mencermati pergeseran dan kontrol pada area. Hal ini lebih lanjut dapat menjadi area kritis maupun target pengamatan. Oke. Bentar, kan? Ini kalau kalian lihat, ini ada yang putus-putus seperti ini. Oke, ada putus-putus seperti ini. Oke. Nah, yang merah ini adalah alignment-nya. Negatif alignment. Kalau kalian lihat ini, mana ya, saya arsir ya. Nah, ini. Kalau di sini itu, ini loh. Semoga kalian bisa lihat. Ini kayak melihat seismik ini. Nah, ini putus lagi. Oke. Ini nyambung lagi ke sini seperti itu. Oke. Ada rona di situ. Kemudian, nah, ini yang tadi. Nah, seperti itu. Oke. Ternyata ini dikontrol oleh, nah, ini. Ada kalau dalam skala luas, seperti itu. Kerangka tektoniknya apa? Kerangka tektonik, ternyata yang putus-putus ini dia mampu memotong yang merah. Oke. Dalam arti apa? Berarti nanti kaitannya dengan cross cut. Jadi mana daerah yang terpotong, berarti itu yang pertama terbentuk. Oke. Berarti yang negative alignment ini lebih dulu dibanding yang warna biru atau sky blue ini. Putus-putus line blue ini. Oke. Memang di suatu tempat dia tidak terpotong, bukan berarti itu, tapi dalam arti yang rona negatif alignment yang warna merah, yang northeast southwest, itu yang pertama kali terdeformasi. Deformasi pertama merekahkan atau meretakkan arah arah negatif yang seperti ini. Oke. Nah, berikutnya yang biru ini berarti dia fase terakhir. Seperti itu. Oke. Ada lagi yang ini, yang biru laut ini dia terus memotong seperti itu. Oke. Nah, ini dia berarti yang paling terakhir lagi. Karena dia tidak terpotong dengan yang merah, dia tidak terpotong dengan warna biru. Seperti itu. Itu di daerah Jambi, Rangasulu. Ini arsip dari kakak tingkat ya. Dari data kakak tingkat. Bagus sekali ini kasusnya. Oke. Kita next lagi. Nah, ini sudah belum kaliannya 19? Belum ya. Belum pernah belum pernah ke Garba ya kalian ya? Belum, Pak. Oke, Belum, ya. Pak. Ya, mungkin semoga kalau membaca media memang tidak akan berakhir ini COVID. Cuman paling tidak dengan begitu kalian bisa seyogyanya ada treatment khusus, jadi punya kesempatan untuk ke lapangan, minimal ke Garba lah. Oke. Biar bisa melihat fenomena-fenomena menarik lainnya. Tidak harus sekarang sambung. Oke. Kita balik lagi ke sini. Oke. Ini di daerah Garba. Ini Muara 2 di sini. Ada yang dari Muara 2 ini asalnya? Oke. Kemudian di sini Lubar, kemudian Tekana di sini. Nah, kemudian sekarang Tanjung Kurung di sini. Oke. Kalau ke Ranau ke arah selatan. Oke. Kalau ke sini terus ke Muara 2 Kisam. Apa itu ya? Ada PGE. Pertamina Geothermal Energy di sana Lumut Balai. Oke, seperti itu. Nah, kalau Batu Raja kemana? Batu Raja ke arah sana. Seperti itu. Oke. Dulu pengamatan di Tekana. Tapi ternyata medannya aksesnya sulit. Seperti itu 13-14 di Tekana. Kemudian sempat ada opsi di Lubar. Tapi ternyata diputuskan di Tanjung Kurung. Daerah sini. Seperti itu. Di daerah sisi barat Blok Garba. Oke. Nah, ini dilakukan alignment analisis. Oke. Ini ada yang merah. Ada yang merah. Seperti itu. Ada yang biru. Biru. Kemudian ada yang apa ini namanya? Yang hitam. Seperti itu. Oke. Nah,
setelah diarsir, dipenuhkan, oke, ternyata ini menyimpulkan, oh ternyata Mbah Pulunggono itu ternyata benar juga studinya. Karena apa? Karena pengamatan dengan kerangka yang luas memudahkan dalam alignment analisis. Oke, seperti itu. Kemudian pertama delinasi jenis litologi. Paling tidak ini kan litologinya beda ya. Oke, di sini nanti pasti litologinya berbeda dengan yang di daerah sini. Ini nanti ada ini. Oke, ini dicurigai berarti dia daerah ini, blok ini. Oke, dari Rona saja dulu. Ini ada satu blok sendiri seperti itu. Nah, ini mana lagi nih? Itu ya mungkin itu ya. Ini ada lagi nih Mahanggin. Daerah Mangangen. Itu berarti daerah batuannya resisten. Seperti itu. Ibaratnya dia terdeformasi bagaimanapun dia lebih stable. Oke? Tidak terpengaruh seperti itu. Yang lain, ini yang daerah-daerah tingkat keresistensi batuannya dia bukan lemah ya, tapi relatif lebih lemah dari yang ini. Seperti itu. Itu delinasi jenis litologi dari Rona. Menemukan kontak satuan batuan dan formasi. Sehingga kalau kalian mapping di sini, sorry, saya highlighter mana ini? Pakai warna blue. Oke. Kalau kalian dapat lokasi mapping, tetap proyeksi regional. Kalau kalian mappingnya full di sini, kalian zooming, nggak jelas kontrolnya ini. Oke. Kalau kalian hanya membuat damnya di lokasi ini, sulit memahaminya. Apa ini kontrolnya? Seperti itu. Oke. Tapi setelah dari luas, kerangka luas seperti ini, kalian tahu. Oh, ternyata nanti batas satuannya di sini. Oke. Kemudian daerah ini. Terus ternyata di sini ada slip ini ya. Antara garis hitam dengan yang biru. Ini ada slip. Sorry. Ini alignment-nya ya. Oke. Ada slip. Slipnya yang menggeser yang biru ini, alignment yang biru ini. Oh, ternyata ini besar ini. Seperti itu loh. Oke, dan lainnya. Oke. Berikutnya adalah menentukan lokasi target pengamatan. Nah, target pengamatan kalau di sini sebentar, ternyata random. Saya hapus saja dulu. Oke. Nah, target pengamatan kalau daerahnya begini, apakah perlu ke ujung sini? Nggak perlu. Oke? Nggak perlu. Kenapa? Karena tidak ada fenomena yang menarik. Misalnya ini kerangka peta kalian. Apakah kalian perlu geser ke timurnya sedikit lah? Nggak perlu. Geser lagi. Ini berapa ini? Geser lagi. Nggak perlu. Di mana berarti kita perlunya? Di sini. Oke, di daerah sini, apakah kalian kalau sudah ke sini perlu geser ke barat sedikit? Perlu. Karena apa? Karena menarik. Karena itu ada data kritis. Di sini dan di sini itu beda. Karena apa? Karena alignment-nya di sini kalian lihat memanjang. Oke. Kemudian yang di sini beda lagi. Nah, gitu. Oke. Tetapi di sini dan di sini itu tidak perlu. Geser ke barat lagi nggak perlu. Geser ke barat lagi nggak perlu. Ke selatan nggak perlu. Seperti itu. Nah, apakah daerah kalian tidak perlu didatangi? Perlu. Daerah mana? Nah, daerah sini. Daerah-daerah interconnected-nya. Oke. Jangan juga mendatangi yang alignment yang merah ini, sepanjang ini. Oke. Akan sia-sia. Perlu mendatangi daerah mana, Pak? Ini loh. Daerah sini nih. Daerah apa ya? Daerah bancuhnya, daerah interconnected-nya. Kalau kalian tadi di tempat kalian yang biru, mana tadi ya warna biru ya? Sorry, udah kehapus lagi. Oke, nah ini ya. Nah, Pak di sini tuh ada alignment, Pak, ada yang bergeser. Iya. Terus saya kemana, Pak? Kamu harus berjalan dari sini ke arah sini. Wah, bukan apa ya? Ya, dibilang pembodohan juga bukan, tapi akan sia-sia. Oke?
Terus saya kemana ini Pak? Apakah biru sini? Bukan. Di daerah slipnya ini. Nah, kalian perlu di sini. Seperti itu. Jadi lineman ini, karena saya harus menyampaikan, karena waktu itu ada kakak tingkat 14, dia berjalan sepanjang lineman. Jadi punggungan ini dijalankan terus. Pak, saya nggak dapat apa-apa Pak di sini. Iya. Oke. Lineman itu hanya menotis kalian, oke, di mana daerah pergeserannya di situ, seperti itu, oke, gitu. Jadi bukan memenuhi sepanjang itu, sepanjang apa namanya, sepanjang lineman, tidak. Nah, daerah ini juga perlu. Nah, kenapa? Karena ini ada lineman merah kepotong sama lineman biru, oke. Kemudian ada lagi yang hitam dan sebagainya. Itu. Berikutnya adalah membangun model genetik. Genetik itu genesa. Genesa itu apa ya? Genesa itu asal mula atau asal terbentuknya. Jadi hubungan mana yang terbentuk duluan, mana yang memotong dan sebagainya. Itu dari mana? Ini. Akhirnya saya menyimpulkan yang merah ini Pleistocene, lineman. Pleistocene itu yang terbaru. Oke. Kemudian yang hijau, yang biru itu yang Neogen. Nah, yang tua itu ternyata yang hitam. Oke. Yang hitam ini, yang garis hitam ini itu adalah yang Paleogen atau awal tersier. Seperti itu. Neogen, mid tersier, kemudian Pleistocene itu akhir tersier akhir. Seperti itu. Oke. Nah, selain itu, ini juga penting untuk merencanakan lintasan, menghubungkan keterkaitan antar lineman, seperti itu. Mengidentifikasi pola umum struktur, dan yang terbaru adalah FBR. FBR itu Fracture Basement Reservoir. Oke. Apa ya? Oil seepage yang terbentuk di batuan-batuan dasar, seperti itu. Itu di daerah mana? Di daerah interconnected-nya. Oke, di daerah-daerah bancuhnya, seperti itu. Saya next. Scale of observation ini seperti ini. Oke. Nah, ini yang perlu kalian cermati. Kalau kalian berada di lokasi kalian sini, seperti itu, oke. Ini kalau kalian zoom, hanya memodelkan di sini, ini garis hitamnya ini tidak ada apa-apa. Padahal ini daerah Tanjung Sakti Fault, daerah sesar besar, seperti itu. Oke. Nah, ini. Jadi, dari sini, ini data di Tanjung Sakti mana, oke, dari Pagar Alam ke arah Bengkulu itu. Oke, dari sini kalian bisa mencermati daerah-daerah mana yang apa namanya, daerah tinggian, daerah rendahan, seperti itu. Kemudian sungai-sungai, oke, sungai-sungai untuk dicermati sectionnya, oke. Kemudian daerah-daerah ini masih ada data penting sebenarnya yang menjadi PR. Nah, oke. Ini kalau kalian lihat peta ini, oke. Ini sesar naik, ada lipatan juga. Oke. Ternyata kalau kalian lihat dari jauh, ini ada data penting sebenarnya dari lineman ini loh. Bukan merah. Sorry. Ganti. Mungkin warna hijau. Biru. Blue. Semoga kalian bisa melihat dengan jeli. Itu. Oke, di sini ada lagi nih. Ini. Nah, ini keputus. Oke, keputus, dia sambung lagi di sini nih. Nah, oke, ini ada lagi yang ini. Nah, ini ada lagi seperti itu. Oke, ini di selatan banyak sekali nih. Ini. Oke. Lineman yang memutuskan, oke, tapi tidak bergeser. Jadi misalnya ada punggungan, kemudian kayak ini, seperti sebentar ya. Ini kayak ini. Nah, dia tidak menggeserkan, tapi ada negatif lineman di antaranya, tapi masih menerus seperti itu. Ini kan lineman-nya menerus ini, yang hitam. Itu adalah sesar-sesar normal atau sesar-sesar turun. Seperti itu. Oke. Nah, kalau yang lineman yang membentuk tinggian seperti itu sesar-sesar naik. Seperti itu. Oke? Dan nanti kita belajar lebih lanjut lah. Tapi intinya seperti itu untuk lineman analisis.
Nah, oh berarti di sini ada sesar normal ini. Oke, seperti itu. Oke, tinggal ke lapangan. Ke lapangan saya kemana, Pak? Apakah jalan dari utara sampai selatan ini? Waduh, ini berapa ini? Radiusnya ini. Ini 5 kilo. 10 kilo kalian. Tidak. Oke, di daerah sini loh. Ini kan kalau ini, sat. Nah, ini di daerah sini. Oke. Kemudian nanti di daerah sini. Seperti itu. Saya perlu ke sini, Pak. Nggak perlu. Karena apa? Nggak dapat apa-apa. Ke sini nggak dapat apa-apa. Perlunya di mana? Di sini. Seperti itu. Oke, hubungan-hubungan itu. Jadi berbicaranya bukan hanya satu arah alignment, tapi yang terkoneksi. Oke, berikutnya ini scale observasi. Ini udah bagian akhir. Oke, jadi ini di lapangan itu tinggal pengamatan, foto, kemudian sketsa. Oke, ini dari foto ini. Oke, kalian ini mensketsa ini menotis seperti itu. Ini ada unit 1, ini ada unit 2 seperti itu. Oke. Kemudian nah ini oke. Ini ternyata ada yang berbeda. Oke. Jadi ini ada unit 3 ini. Oke. Unit 3 seperti itu. Nah, berikutnya seperti ini. Oke. Ini unit 1, unit 2 kan kelihatan dari warna. Ini untuk sedimenter ya. Untuk sedimenter. Ini 1, kemudian ini 2, beda lagi. Ini lebih kuning, 3 seperti itu. Oke. Jadi teknik pengambilan foto itu penting. Oke. Perlu foto layout karena kalian deskripsi kalian bisa mencerminkan berbagai macam. Kalau tidak ada foto, foto itu sebagai apa ya? Sebagai evidence, sebagai buktinya seperti itu. Oke. Nah, ini unit sendiri, ini dengan yang bawah beda seperti itu. Oke. Saya next lagi. Nah, demikian strategi kita hari ini mengenai untuk menghadapi penelitian, baik itu pemetaan geologi maupun penelitian yang berbasis riset untuk mitigasi hidrologi tadi kata Kevin seperti itu. Oke. Kemudian dan deforestasi dan sebagainya. Taunya dari mana? Dari data. Data apa yang digunakan tadi? Bagaimana menggunakannya tinggal diakses di materi kemarin yang 8 seperti itu. Ini referensi-referensi yang saya gunakan. Oke. Ini sudah ada linknya, tinggal kalian klik kalau ingin memahami lebih jauh seperti itu. Oke. Dari Emmanuel Casti, Elku dan sebagainya. Oke. Saya rasa demikian. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya tunggu 1 menit.
Ya oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup pertemuan kali ini mengenai base map dan sudah kita selesaikan sampai strategi. Minggu depan kita langsung menuju ke field observasi. Oke. Jadi untuk pengamatan lapangan apa saja yang perlu dicermati. Saya rasa demikian, sampai ketemu lagi minggu depan. Oh ini ada yang resen? Oh sorry. Ya Kevin, mangga Kevin. Kevin resen? Iya Pak. Ya, Mau mangga, tanya mangga. Pak. Ya. Untuk absensi MP gimana ya Pak? Soalnya saya tadi lupa absensi Pak. Apa diisi pakai apa? Excuse gitu Pak? Kamu kelas apa kamu? Enggak aja Pak. Ya. Oh kamu telat ya kamu ya? Pak. Oke Kevin, sudah Kevin. Oke, ada lagi? Pak, tadi saya juga Pak. Pilihannya Siapa tinggal itu? izin sama absen. Zahra Belinda. Ya oke, sudah. Terima kasih Pak. Oke gitu ya. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa kembali. Baik Pak, makasih Pak. Oke, Pak. Masih Pak. Makasih Pak.